kali kita meeting malam-malam kan gelap video saya, nggak nampak. Ya di gelap-gelapan itulah saya, Pak. Saking kan mau belajarnya, Pak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. waalaikumsalam. Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu pemateri yang akan mengisi kegiatan kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua MGMP PAI Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu, seluruh peserta pelatihan online pada siang hari ini, teristimewa Ketua Panitia dan seluruh kepanitiaan yang telah menggagas kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini, Senin 27 Juli 2020, kita masuki acara pembukaan pelatihan online, penyusunan RPP PAI Adaptif Era New Normal bersama MGMP PAI Provinsi Sumatera Utara. Acara pembukaan diawali dengan pengantar kata oleh pembawa acara, Dr. Anda Hajah Latifah Hanum MPD, Bendahara MGMP PAI Deli Serdang, juga merupakan Wakil Bendahara Umum MGMP PAI Provinsi Sumatera Utara. Yang selanjutnya acara akan kita rangkai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan kata. Yang pertama dari Ketua Panitia, yang kedua oleh Ketua MGMP PAI Provinsi Sumatera Utara, kemudian acara kita tutup dengan doa. Inilah rangkaian acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Semoga acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai kegiatan kita ini seraya membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto SPDI MA, Bendahara MGMP PAI Serdang Bedagai, juga sebagai Sekretaris Umum MGMP Provinsi Sumatera Utara. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto SPDI MA, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم
ثم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan kata. Yang pertama disampaikan Ketua Panitia Webinar MGMP PAI Provinsi Sumatera Utara yang terhormat Bapak Ahmad Jailani, SPDI, MPDI. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Puji dan syukur kita tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan pelatihan online yang diadakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam MGMP, Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Sumatera Utara. Tak lupa salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua MGMP Pendidikan Agama Islam Provinsi Sumatera Utara, yang saya hormati sekretaris beserta jajarannya, dan rasa bangga yang tak terhingga kepada para panitia yang mau meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan tak lupa yang kami banggakan adalah Bapak Ibu yang telah mau hadir dan bersedia bersama kami untuk mensukseskan kegiatan pada hari ini. Tak banyak mau saya sampaikan, yang mau saya sampaikan sebagai Ketua Panitia, laporan pertama bahwa alhamdulillah kegiatan kita ini diikuti 120 orang peserta. Bahkan alhamdulillah panitia sampai, mohon maaf,
membatasi karena antusiasnya kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita sangat berharap bahwa kegiatan ini nantinya akan bermanfaat bagi guru-guru pendidikan agama Islam di Sumatera Utara ini, sehingga dapat membantu kita dalam proses belajar mengajar sehingga lebih memudahkan. Karena kita menyadari bahwa pembelajaran luring dan daring ini harus kita siasati supaya siswa kita tetap aktif, tetap antusias dalam proses belajar mengajar. Untuk itulah Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sumatera Utara menggelar kegiatan ini, menggelar pelatihan ini. Apalagi pelatihan ini sangat bermanfaat karena dimulai dari pembuatan RPP dari awal. Setelah nanti RPP-nya siap, maka pemateri selanjutnya akan membuat RPP tersebut, materinya berdasarkan PowerPoint. Setelah itu berdasarkan video. Setelah itu evaluasinya juga secara online. Dan nantinya pada akhirnya nanti adalah panitia akan berusaha memperkenalkan beberapa aplikasi yang sesuai dengan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan ini nanti dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020, hari ini, sebagai pembukaan dan sekaligus ngisi materi, dan berakhir pada tanggal 7 Agustus 2020. Kami berharap Bapak Ibu untuk bisa kita ikuti kegiatannya dari awal hingga akhir. Saya rasa hanya itu yang saya dapat sampaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segala pihak yang turut serta membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya rasa sampai situ yang dapat saya sampaikan. Saya akhir dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti sambutan kata dari Ketua MGMP PAI Sumatera Utara yang nanti sekaligus membuka acara pelatihan online penyusunan RPP PAI Adaptif Irunya Era New Normal. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Amin SAG, MPDI, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa yang kami hormati Pak Ibu Naber, Bapak Ibu Ketua Panitia Pelaksana, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu GPAI di mana saja. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita dapat bertemu dalam rangka pelatihan peningkatan kualitas kita sebagai GPAI Sumatera Utara, terkhusus SMA SMK. Kami merasa terhormat dan bangga terhadap GPAI, SMP dan SD yang ikut bersama kita. Alhamdulillah, sebuah penghormatan bagi kami. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita sharing dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita, terkhusus di sekolah kita.
Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Kabid titip salam sama kita semua, tidak bisa berhadir karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Namun beliau tetap mensupport kita, kegiatan kita, pelaksanaan pelatihan ini. Bahkan beliau menghimbau sering-sering untuk melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juknis penyelenggaraan pembelajaran masa daring dan luring, ya, masa new normal ini sudah turun dari Dirjen Kementerian Agama yang menghimbau kita masa new normal ini jangan sampai anak didik kita tidak belajar. Walaupun tidak ditekankan untuk menyelesaikan kurikulum, tidak ada tekanan, tetapi anak-anak kita, terkhusus siswa kita, tetap menjalankan nilai-nilai keislaman di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di era new normal ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri kata sambutan dari MGMP PAI Sumatera Utara, sekaligus mewakili dari Bapak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita beri apresiasi kepada Ketua MGMP Provinsi Sumatera Utara, Bapak Muhammad Amin SAG MPDI, yang telah membuka secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri acara pembukaan, marilah sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita dilindungi Allah. Untuk memimpin doa, kami mohon kesediaan Bapak Sulhan Hamid Lubis, Ketua MGMP PAI Mandailing Natal. Kepada Bapak Sulhan Hamid Lubis, kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada siang menjelang sore hari ini kami para guru agama, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti berkumpul di dunia maya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepadamu dan mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan yang Engkau ridhoi, salah satu wahana kami untuk menuju surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu banyak persoalan di negeri kami ini. Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah bagi diri kami, bagi peserta dan anak-anak didik kami, dan kepada bangsa ini memberikan solusi yang berarti. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan bencana. Jauhkanlah negeri kami ini dari kehancuran. Hindarkanlah kami dari segala penyakit. Allahumma dafaq annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min sairil alamin ammah innaka ala ma tasya'u qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu dengan anak-anak didik kami. Kami rindu untuk mencurahkan ilmu dan keteladanan kepada siswa-siswi kami. Ya Allah, angkatlah segala penyakit dan kekhawatiran kami di dalam hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan kali ini kami bertemu
tidak bertemu badan, tidak bertemu jasad, tetapi hanya bertemu wajah secara maya. Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa bisa menimba ilmu dan kami bisa mengamalkannya dan memberikannya kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah acara kami ini. Mudah-mudahan acara ini berlangsung sukses dari awal sampai akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan online pada siang hari ini. Ucapan terima kasih kita sampaikan kepada seluruh panitia dan seluruh GPAI peserta latihan online pada siang hari ini. Saya, Dr. Anda Hajjah Latifah Hanum MPD undur diri. Selanjutnya, saya serahkan kegiatan ini kepada moderator untuk mengambil alih. Demikian, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Latifah yang telah memandu acara pembukaan dari kegiatan kita pada siang yang berbahagia ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Guru Ibu hebat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di dunia maya ini dalam rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya Ermila Khairisanti selaku moderator pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa aturan yang bisa kita sepakati bersama demi terselenggaranya acara kita ini dengan tertib. Yang pertama, kami mohonkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta untuk tidak mengaktifkan, dalam artian mengunmute semua mikrofon ketika pemateri sedang menyajikan materinya. Yang kedua, sesi ini kita bagi dalam dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya, silahkan ketik pertanyaan Bapak Ibu di kolom room chat ketika kegiatan kita ini sedang berlangsung. Kami nanti akan mengakomodirnya dan mengumpulkannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki pemateri pertama, yaitu Bapak Muhammad Amin SAG. Tempat tanggal lahir 7 Desember 1976. Tempat tugas di SMA Negeri 1 Sunggal, Deli Serdang. Jabatan sekarang adalah Ketua Umum MGMP PAI SMA Provinsi Sumatera Utara. Adapun jabatan lain beliau adalah instruktur K13 dan juga instruktur dari Trainer Islam Rahmatan Lil Alamin. Pak Amin punya 1 orang istri dengan 3 orang putra. Dan kalau ingin berhubungan, langsung dengan emailnya amin@cidgo@gmail.com. Baiklah, Bapak Ibu, sebagai langkah efisiensi waktu, kita masuki termin pertama dari kegiatan kita ini, yaitu pemaparan materi. Kepada Bapak M. Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat bertemu langsung pemateri kedua, di mana pemateri pertama yang lalu yaitu abangda kita Bapak Ahmad Taufik telah menyampaikan tentang regulasi-regulasi tentang langkah-langkah.
pembuatan RPP, maka pada saat ini kita mencoba mendalami langkah-langkah pembuatan RPP tersebut. Baiklah, sekarang saya akan memasukkan share screen. Ini adalah PowerPoint yang telah kita buat, ya. Kita ambil dari awal. Mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Oke. Langkah-langkah pembuatan RPP adaptif. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2019. Isi surat tersebut Bapak Ibu itu tentang pembuatan RPP, bahwasanya RPP itu harus efektif, efisien, berorientasi kepada murid. Dari sekian banyak RPP yang telah kita buat yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu, pada masa yang lalu, regulasi yang lama, kita dipermudah, yaitu hanya menggunakan 3 langkah, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Ini yang wajib ada di RPP kita. Jadi tidak payah-payah lagi. Yang lainnya itu sebagai penambahan saja. Selanjutnya, nah inilah contoh RPP kita yang lama, bahwasanya banyak poin yang terdapat di dalamnya, namun hanya 3 poin saja yang ada, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah, kemudian penilaian. Nah inilah RPP yang terbaru. Bolehkah selembar? Bolehkah lebih? Boleh. Tidak dipastikan atau tidak wajib 1 lembar. Ini hanya sebagai dasar kita membuat RPP minimal 1 lembar. Selanjutnya, ini format RPP. Nanti akan saya sampaikan format RPP yang terbaru. Ya. Apa saja komponen tujuan pembelajaran? Nah, jadi komponen RPP yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Apa saja yang harus kita isi? Cara membuat tujuan pembelajaran harus menggunakan rumus ABCD. Ada peserta didiknya, ada perilaku yang kita amati, ada kondisi perilaku yang kita harapkan setelah pembelajaran oleh siswa, dan ada tingkat keberhasilan. Itu A-nya audience, B-nya behavior, C-nya kondisi, condition, dan D-nya to degree. Saya pikir Bapak Ibu sekalian ini sudah paham sekali, karena ini masa membuat RPP kita masa-masa yang lalu. Ini tetap dipergunakan sebagai standar. Kemudian apa komponen kegiatan pembelajaran? Tetap komponen kedua itu kegiatan pembelajaran. Kalau yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu wajib ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian komponen yang ketiga yaitu penilaian. Jadi yang pertama tadi pendahuluan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga adalah penilaian. Kemudian di dalam penilaian ini, ya Bapak Ibu sekalian, itu masih menggunakan Permendiknas yang lama, tetap.
kognitif, keterampilan, dan sikap. Masih menggunakan alat tes yang lama, tes lisan, untuk kognitif, tulisan, uraian, sidang berganda, dan lain-lain. Kalau keterampilan, itu proyek, kinerja, portofolio, kemudian sikap, bisa saja penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, dan observasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini contoh RPP. Contoh bagaimana RPP yang diedarkan sesuai dengan edaran dari Pak Menteri nomor 14 tahun 2019 tentang RPP. Ada 3 kewajiban yang mesti ada di dalam RPP itu. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua itu langkah-langkah atau langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga itu adalah penilaian. Penilaian itu juga masih tetap sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 itu tetap penilaiannya. Jadi yang berubah itu hanya formatnya saja. Bahwasanya formatnya ini yang wajib itu ada 3, sedangkan yang lama itu kan banyak sekali komponennya. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kemudian yang ketiga adalah penilaian. Namun penilaian tersebut masih tetap seperti Permen nomor 23 tahun 2016. Sekarang saya ingin jelaskan dulu bagaimana bentuk cara membuat tujuan pembelajaran. Kemarin sudah saya terangkan tentang harus ada A, B, C, D. Nah, ini rumusnya untuk membuat tujuan pembelajaran. A itu audiens. Audiens itu adalah peserta didik. B itu behavior. Nah, perilaku yang akan kita nilai. Ya, ada perilaku dan itu menggunakan kata-kata operasional. Contohnya, menunjuk, membedakan, menjelaskan, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Sebagaimana itu yang telah dibuat oleh, belum ya, kalau kita lihat nanti yang terbaru. Kemudian A, B, C, kondisi atau condition. Itu umpamanya melalui model pembelajaran, discovery learning. Itu C. Apa yang diharapkan? Peserta didik mampu. Model inilah kondisinya, bahwasanya setelah pembelajaran ini, anak-anak harus mendapatkan ini. Nah, itu masih tertulis. Kemudian D, degree. Nah, ini tingkat. Umpamanya sangat baik, sangat tepat, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, dan seterusnya. Itu degree. Baik, tepat, sesuai dengan makhorijul huruf, nah itu sudah termasuk dalam degree. Nah, contoh, umpamanya, ini di bawahnya sudah saya buat ini. Kita lihat ya. Ini dia. Langsung saya kepada tujuan pembelajaran. Ya. Kalau di atas nama sekolah dan sebagainya, ini sudah saya pikir sebagai pelengkapnya saja, sudah mesti ada. Umpamanya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, ini kondisinya. Dengan aplikasi Zoom Meeting, nah ini sebagai penerang saja, siswa atau peserta didik, ini audiens, dapat A atau satu menerapkan. Nah, menerapkan ini aplikasi ketiga. Ini behavior, prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam, inilah degree. Jadi, kalau sudah memenuhi A, B, C, D, sudah
pas lah itu untuk membuat tujuan pembelajaran. Sudah lengkap lah. Syaratnya sudah. Tetapi kalau untuk memenuhi pencapaian materi pembelajaran mungkin belum. Nah, tapi syarat membuat tujuan pembelajaran sudah. Ada A, audience, ada B, behavior, ada C, condition, ada D, degree. Oke. Kalau satu tujuan pembelajaran belum memenuhi, umpama bisa buat dua. Apa itu? Tetap menggunakan syarat yang sama, A, B, C tadi. Apa itu? Umpamanya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, tetap inilah kondisi. Kita model pembelajarannya discovery learning. Ya. Siswa dapat atau peserta didik dapat, ini audiens. Ya. Kemudian bekerja sama. Ini. Bekerja sama ini behavior. Ya, bisa saya ketik ini behavior. Saya tanda. Ini behaviornya. Tadi A-nya sudah, audiensnya atau peserta didik. Kemudian behavior. B-nya behavior. C-nya kondisinya itu ada model. Dalam menegakkan prinsip-prinsip dan taktik ekonomi sesuai syariat Islam. Nah, ini degree-nya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini sebagai contoh saja buat kita, Bapak Ibu. Tetapi di dalam penulisan RPP tidaklah dibuat A, B, C, D-nya itu sudah secara otomatis. Nah, kemudian langkah-langkah. Langkah-langkah ini terdiri dari 3. Apa itu? Pendahuluan, kemudian kegiatan inti, yang ketiga penutup. Next ini. Pertemuan pertama umpamanya. Pendahuluan ini bisa mewakili 3 pertemuan sampai 4 pertemuan jika sesuai, jika cocok. Begitu juga penutup. Penutup juga harus bisa mencakup 3 pertemuan. Jadi tidak berulang-ulang. Mungkin selama ini kita buat RPP sekali pertemuan dengan pertemuan keduanya beda, padahal isinya sama. Nah ini, jadi untuk RPP yang terbaru ini membuat yang semudah-mudahnya, sesingkat-singkatnya, tapi mencakup semua pertemuan. Contoh, pendahuluan itu peserta didik atau pendidik memberi salam ya, berdoa, kemudian tilawah Al-Quran. Peserta didik, pendahuluan, kita buat ini pendidik. Ya, pendidik dan peserta didik memberi salam. Ini bolehlah. Setelah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini praktik kita ya. Boleh juga buat membuat suasana hidup. Berdoa, jangan lupa berdoa. Inilah yang menurut pendidikan kita ya. Kalau Bapak Ar-Rasyidin, Guru Profesor Almarhum Ar-Rasyidin itu menyebutkan ke-13 ini sudah seperti apa pendidikan Islam, mensucikan dulu, mensucikan diri dulu, zakka wa zakarusna rabbi fasallah, kemudian dia menyebut nama Allah, sudah dia mensucikan diri, ya ini dia itu di ke-13 ini tanpa disadari prinsip-prinsip Keislaman itu sudah dibuat oleh para pemikir-pemikir pendidikan kita. Jadi kita selaku guru pendidikan agama Islam ini jangan lupa beri salam, berdoa, baca Quran. Ini sesuai kata. Kemudian mengecek kehadiran, kemudian menyampaikan tujuan, kemudian menyampaikan garis-garis besar. Ini tidak kaku, Bapak Ibu sekalian, tidak kaku, serah, bebas.
sehingga anak-anak mampu mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran dan tujuan yang akan kita capai. Boleh Pak membuat persepsi? Boleh, silahkan. Disesuaikan dengan waktu pertemuan kita. Ini bebas, tidak terikat, mesti ini, enggak. Tapi kalau menurut pendidikan kita yang Islami itu, jangan lupa sebelum belajar siswa harus mensucikan diri. Wa zakarasma rabbi fasalla, baru itu proses pembelajaran. Fasalla, baru itu proses keterampilan. Selanjutnya pertemuan pertama, ini kegiatan. Nah, ini tergantung dari apa kita, model pembelajaran kita. Kalau discover learning, bagaimana langkah-langkahnya? Kalau seandainya bukan discover learning, singkatnya scientific, apa langkah-langkahnya? Kemarin bisa share. Inquiry, bagaimana singkatnya atau langkah-langkah itu? Setelah kita mana yang mudah dan cocok dengan materi, model apa silahkan. Ini kebetulan saya memberikan contoh. Kalau yang ini discover. Memberikan stimulus, guru menampilkan tayangan video atau cerita tentang materi ajar, prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Nah, ini stimulusnya, tayangan video. Boleh teks, gambar, dan sebagainya, itu serah kita. Apa yang ada sama kita dan mampunya kita, foto-foto silah, download foto-foto, jual beli dan sebagainya. Mesti Pak, sama yang di buku boleh beda. Yang penting tujuan pembelajaran tetap. Kemudian identifikasi masalah. Ini mungkin biar nampak. Ini langkah-langkah diskusi. Siswa mengidentifikasi tentang materi ajar, prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Mengidentifikasi telah mana yang ditayangkan tadi. Itu. Kemudian mengumpulkan dan pengolahan data. Siswa kita suruh menulis hasil pengamatan dan mencari dari sumber-sumber yang lain. Tentang apa? Prinsip ekonomi Islam. Nah, ini kebetulan tentang ekonomi Islam. Prinsipnya dulu, kita belum bicara masalah khiyar, belum masalah jual beli, masih garis-garis besarnya saja. Apa sehingga prinsip ekonomi Islam ini siswa dapat memahaminya dengan baik. Di sini siswa boleh mengambil dari berbagai sumber. Kemudian pembuktian. Sudah mereka mendapatkan sumber-sumber, mereka membuat pembuktiannya. Maka bisa dibuktikan inilah kalau tidak antarodin antara jual beli, tidak saling suka, sah atau tidak? Adakah mereka bisa menunjukkan dalil-dalilnya di sini dalam bentuk presentasi? Boleh. Atau membuat kesimpulan individual? Boleh. Dengan dalil-dalil yang ada. Dan terakhir, menarik kesimpulan. Ini kita sama-sama. Siswa dapat menyimpulkan materi ajar, prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Dan praktek ekonomi dalam Islam. Ya, nah ini kesimpulan nanti setelah anak-anak itu mempresentasikan. Tapi masih versi anak-anak itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, nanti di mana kita menyimpulkan bersama itu nanti ada di penutup. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Kita bisa di sini merefleksikan sehingga di sini sekaligus menyimpulkan bersama-sama ternyata prinsip prinsip ekonomi praktek ekonomi itu harus antarodin. Apa itu? Saling suka, saling ridho. Antarodin, saling ridho.
Kemudian sesuai pula ekonomi Islam itu apa namanya nih, halalan thayyibah, yang halal. Kemudian masih banyak lagi, mungkin Bapak Ibu lebih paham lagi tentang apa ini, praktek ekonomi Islam. Nanti pertemuan keduanya kita buat tentang riba umpamanya, tentang jual beli, tentang khiyar, tentang bank konvensional dan bank syariah. Nah, itu berapa pertemuan berlanjut. Saya pikir untuk kegiatan inti ini kita yang mengatur, model pembelajarannya disesuaikan, ya. Saya lihat ada dari kawan-kawan kita ngirim example, ya, apa namanya itu? Example, not example. Nah, itu juga gambar tentang materi materi hari akhir. Bagus juga. Banyak setelah discovery yang saya tayangkan kemarin tuh, bukan mesti discovery learning. Nah, berapa banyak tadi juga guru yang menyampaikan, terakhir saya sampaikan boleh dengan model yang lain. Kemudian penutup itu harus ada penilaian. Ini penilaian ini penilaian lisan secara acak dan singkat. Nah, ini terserah kita. Nah, sejauh mana anak-anak mungkin dengan lisan, sejauh ini pemahaman, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ini semua dalam proses pembelajaran. Dan kemudian boleh menggunakan tes lisan dan sebagainya itu nanti, ya. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, ini semua dalam penutup. Boleh ditambah lagi, Pak? Boleh. Apa umpamanya? Umpamanya selain guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, umpamanya guru meminta pengalaman belajar atau guru meminta siswa untuk menulis tanggapan tentang model belajar hari ini. Guru meminta siswa untuk menulis tanggapan tentang model belajar hari ini. Boleh, silahkan. Nah, mungkin ditulis, oh Pak, alhamdulillah Pak, saya dengan belajar model ini, saya lebih paham. Silahkan, itu bagus. Pak, pelajarannya masih monoton, perlu ini. Silahkan. Kita selaku guru bersedia menerima masukan dan saran anak-anak kita. Silahkan. Tidak ada masalah untuk peningkatan pembelajaran kita. Dan terakhir ini masalah penilaian. Nah, penilaian tetap sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Umpamanya sikap spiritual melalui pengamatan terbiasa. Ini masih bentuk narasi. Sikap spiritualnya seharusnya sebagai pengembangannya, ya, sebagai pelengkap harus ada itu lampiran-lampirannya. Kalau mau observasi silakan observasi melalui pengamatan terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan instrumen penilaian sikap atau jurnal. Umpamanya ada foto kegiatan, dokumen laporan mengaji, atau yang lainnya. Ini spiritual, atau daftar sholat, atau daftar ceramah sholat Jumat, atau daftar bentuk-bentuk spiritual ini, atau belanja di toko Islam umpamanya. Dulu ada macan syariah itu di dekat rumah saya, ada macan syariah dulu. Yang dijual-jualnya sama yang di yang di umum, macan Yohan. Nah, tapi apa bedanya syariah dengan dengan konvensional atau tidak syariah? Yang dijual sama-sama sabun, tapi kok bisa jadi syariah di macan syariah? Memenuhi syarat
jual beli dalam Islam. Itu dia. Umpamanya sudah mampu menuliskan itu, silakan. Saya membeli sabun di kedai si A, macam-macam bentuk apa ya namanya laporan. Itu kan itu juga seperti itu. Setelah kita, kemudian sikap sosial juga sama ini, ya, boleh dengan pengamatan, semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari dengan instrumennya tetap ada. Pengetahuan melalui soal pilihan ganda dan esai, ini contoh, ya. Penilaian pengetahuan kan banyak sekali, ya, beberapa instrumen, dan lisan, esai itu adalah untuk menilai. Dan keterampilan itu praktek, umpamanya membaca dalil-dalil Al-Quran, direkam, dan seterusnya. Itu saja sebenarnya yang menjadi dasar surat edaran menteri itu. Yang lainnya sebenarnya sama. Jadi selembar ini, apakah mesti selembar, Pak? Boleh 2 lembar. Ini untuk mempermudahkan kita mengajar. Tapi kalau tidak juga kita paham dengan apa yang akan kita ajar juga susah juga. Percuma selembar. Kadang-kadang pun punya RPP kita tak sesuai kita di lapangan. Nah, ini sering kita terjadi. Kenapa? Karena yang kita tulis waktu kita menulis, waktu kita buat berbeda ketika di lapangan. Langsung saja kita buat yang sebaiknya. Itulah maksudnya. Jadi tidak mesti ini sebagai garis besarnya saja jawab menurut bahasa Bapak Menteri. Bahasanya itu format boleh berubah, tetapi harus mencakup komponen yang tiganya wajib. Itu saja. Sedangkan yang lain itu sebagai pelengkap. Itu sebagai bahan diskusi kita ya tentang RPP ini, langkah-langkah pembuatan RPP, mulai dari identitas sekolah semuanya, kemudian isi ya surat edaran menteri itu tahun 2019 nomor 14 itu. Kemudian juga langkah-langkahnya ini saya pikir tidak sulit, bagaimana cara membuat TP tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana membuat langkah-langkah, dan bagaimana di surat edaran yang diedarkan oleh Menteri tahun 2019 tetap yang menggunakan Permen 23 tahun 2019. Sekian untuk sementara. Kalau seandainya ada yang kita ingin diskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Amin yang sudah menjelaskan yang kedua, Pak ya. Dulu di awal sudah dijelaskan ya secara umum dan detail. Maka seharusnya pertemuan ini memang untuk menapaktilasi, mana tahu setelah dijelaskan dulu, kemudian dikerjakan, ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, itu sepertinya lebih bagus. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin kami laporkan ya. Tapi mohon maaf, saya ini pakai HP, jadi memang punya keterbatasan gitu ya untuk mengakses berapa jumlah pesertanya. Tapi sekitar 9 orang ya. Jadi silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya ya. Mungkin silakan gini Pak ya. Silakan tunjuk tangan dulu biar kita tahu gitu siapa yang bertanya, biar kita buka gitu. Kita buka mic-nya hanya untuk yang bertanya saja supaya tidak storing gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Muhammad Ali. Ya, masuk lagi nih ya, Bu Mas Rowana. Ada Pak Ali Akbar, Bu Zulhamda, ada Bu Eli Pasaribu. Tapi Bu Eli ke materi ya. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, silakan boleh. Paham semua itu, Pak. Hah? Udah paham semua nampaknya ini. Kayaknya udah paham. Biasa, ya kan? Kita nampak dari Pak Ali mau bertanya. Ini ada 2 Ali ya, ada satu Ali Akbar Siregar, satu lagi Muhammad Ali. Silakan Pak, tunjuk tangan biar saya buka ininya, mau bertanya. Atau Bu Zulhamdah, lagi di ladang tuh kayaknya.
Atau ada yang mau menambahkan? Nah, gitu Oh Pak ya Kadis. ya. Nah, Betul ada menambahkan ya. Mungkin kalau dibilang bertanya kayaknya sangat mendasar gitu ya. Kalau atau inilah ya sharing lah ya. Atau mungkin juga atau mungkin juga pengalaman ya. Oh ya iya, betul. Betul. Bu Zulhamdah ya. Kita persilakan Bu Zulhamdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini Pak, dari yang Bapak terangkan tadi, memang ada sebetulnya banyak yang ingin dipertanyakan, tapi mungkin untuk hari ini sedikit saja ya Pak ya, karena terlalu banyak bertanya pun kayaknya nggak bagus ya Pak ya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Iya. Kadang saya merasa gini Pak, kalau terlalu banyak bertanya, macam tak bagus itu perasaan saya ya Pak. Nah, ini saya mau bertanya Pak, tentang kata kerja operasional itu Pak. Kalau biasa kami kan kalau di sekolah itu kan secara merata kita bagaimana kita buat ya? Kalau tuliskan tuliskan semua, karena anak-anak itu kan kata kerjanya tuliskan. Tapi jadi kata kerjanya itu digabungkan Pak. Kata kerja itu kata-kata tuliskan itu tetap dibuat, digabung dengan kata kerja operasional. Itu selalu kami buat Pak. Misalnya tuliskan, baru pakai kata kerja operasional lagi Pak, yang memang disuruh pakai apa itu Pak, C1, C2, C3, C4, C5 itu kan Pak, C6. Contohnya itu gimana ya Pak ya? Contohnya gimana Bu? Tuliskan terus? Kan kalau dulu kan Pak, kami buat tuliskan. Tapi setelah musyawarah sama guru kan kita harus pakai kata operasional. Jadi kita tambahkan jelaskan atau kita kelompokkan, kan begitu kan Pak? Tapi tetap ada kata-kata tuliskan juga di pertama itu Pak, karena kita nyuruh murid itu kan memang ditulis katanya Pak. Kalau ujian itu kan memang ditulis. Gimana itu Pak? Kan kita bilang tuliskan ini, kemudian jelaskan gitu Pak. Boleh Pak? Ini Ibu di mana nih? Di dalam penilaian atau membuat tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran? Oh, kalau membuat apa Pak? Kalau misalnya soal mid semester Pak? Oh, soal. Mid semester, memang di situ kata-kata awalnya tuliskan, tapi di dalam jelaskan gitu lagi Pak. Karena kita kan ikutkan, kalau jelaskan tuh C2 kan Pak, operasional 2, masih tahap rendah lah itu kan Pak. Tapi kata pertama tetap tuliskan, karena kami menganggap anak-anak itu kan kami suruh nulis di kertas lembar. Jadi kami gabungkan kata-kata tuliskan dengan kata operasional yang C1 sampai C6 itu Pak. Gimana itu Pak? Ya. Langsung aja Pak Amin. Ya. Bagus nih pertanyaannya. Saya memahaminya begini. Ibu ngajar di SD, SMP, SMA? Di SMP Pak. SMP, oke. Iya. Jadi kata-kata operasional untuk menuliskan dengan menjelaskan, ini masalah pemahaman saja ini. Kalau menuliskan, ya jelas menulis. Kalau menjelaskan di kertas selembar, ya harus dituliskan kalau di atas kertas ujiannya. Iya. Tapi kalau lisan, tidak bisa dituliskan. Nah, jadi kalau dia ujiannya bentuk tulisan, menjelaskan, tentu siswa akan menulis secara otomatis. Jadi apakah perlu siswa menjelaskan tentang riba umpamanya, pengertian riba? Siswa menjelaskan siswa dapat menjelaskan yang dimaksud dengan riba umpamanya. Menjelaskan dengan menuliskan ini kan lebih luas menjelaskan. Jadi kalau dia tulisan ujiannya itu tulisan, siswa akan menulis secara otomatis. Tapi kalau ujian lisan, dia tidak perlu lagi menulis. Biasanya itu kalau tulisan, itu otomatis ujiannya itu ujian tulisan. Tapi kalau menjelaskan, itu bisa lisan, bisa tulisan. Kalau nanti ujiannya tulisan, maka kalimat menjelaskan itu siswa menulis apa yang kita pinta. Kalau menjelaskan itu C2, ya itu lebih luas pemahamannya, keterangannya dibandingkan
menulis. Contohnya, siswa dapat jelaskanlah tentang makna hari akhir. Itu tidak diartikan hari akhir adalah ini. Banyak. Hari akhir adalah di mana hari tidak ada hari setelah itu. Di dalam hari akhir itu, itu dia. Terus memiliki penjelasan-penjelasan itu. Makin banyak yang dijelaskan, menunjukkan anak semakin paham. Jadi makanya itu di atas C1. Pak. Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaan itu. Iya. Pak. Gimana, Bu? Ini Pak. Satu lagi ya Pak ya. Kalau misalnya, iya. Kalau misalnya contohnya begini Pak, tuliskan mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Jelaskan. Itu udah salah ya Pak? Masuk tuliskan. Semuanya. Iya, tuliskan mengapa kamu harus menghormati orang tuamu. Jelaskan. Nggak boleh ya Pak? Itu nggak boleh. Udah tuliskan, jelaskan. Nah, jadi mengapa kamu harus menghormati orang tua? Jelaskan. Itu bisa. Iya. Nah, karena Pak, memang itulah kami salah pemahaman. Kami salah pemahaman karena yang kami pahami karena anak-anak itu menulis, maka harus kata kerja tuliskan. Baru kita masukkan operasionalnya yang sesuai dengan pertanyaannya. Berarti kami selama ini udah salah ya Pak ya? Kalau menurut saya tidak salah, tapi kurang tepat Ibu. Jadi, kalau dia ujian tulisan, jelaskan itu sudah otomatis menulis. Tapi kalau dia ujian lisan, menjelaskan itu tidak mesti menulis. Maka Ibu, tesnya tes apa? Kalau seandainya tes tulisan, secara jelaskan sudah paham itu. Tidak boleh dua kalimat operasional. Tapi kalau ujian lisan, Ibu tuliskan ini, ya udah salah juga ya kan? Tak tepat dia ujian lisan kok menuliskan. Gitu. Tapi kalau ujian tulisan silahkan menuliskan. Nah, itu contoh-contohnya. Ada memang cara-cara menulis soal. Ya, ambil dari kata operasionalnya dari kalimat tanya. Siswa dapat menjelaskan makna menghormati orang tua. Itu kan istilahnya tujuan pembelajarannya atau indikator pencapaian pembelajaran ketikanya kompetensi. Ambil saja kalimat opsional jadikan kalimat tanya. Menjelaskan menjadi jelaskanlah. Menulis menjadi tuliskanlah. Menyimpulkan menjadi simpulkanlah. Itu aja caranya. Nah, itu teknis cara membuat soal-soal. Terima kasih loh Ibu, masukannya itu bagus sekali, sharing-sharing. Pak, boleh bertanya lagi Pak, biar sekalian ini mungkin pertanyaan saya mungkin angket ya kan Pak, bagi guru-guru yang lain mungkin angket juga. Boleh bertanya lagi Pak? Silakan Bu, silakan Bu, apa Bu? Sambil nunggu yang lain ya Bu ya, silakan. Oh ya, begini Pak, kita kan sekarang belajarnya kan sudah HOTS. Jadi HOTS itu kan paling tidak kita memakai kata kerja yang lebih dari tujuan pembelajaran itu atau dari kompetensi apa Pak, dari indikator kan begitu. Jadi kalau pakai C2 kan dianggap itu kan terlalu rendah Pak. Sedangkan HOTS itu yang diminta itu kalau bisa kan C4, C5 dan C6. Tapi selama ini kan kita banyak memakai C2 atau C3. Itu bagaimana ya Pak? Jadi Ibu, gimana saya langsung? Langsung Pak, silakan Pak. Nah, jadi HOTS itu Ibu, High Order Thinking Skill, itu mesti dari C4, menganalisis. Jadi di bawah C4, C3, C2 dan C1 itu C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 itu menerapkan. Nah, kalau masih kalimatnya C1, C2, C3 itu masih low namanya. Bukan hot, low, rendah. Low order thinking skill, low. Kalau hot itu di atas. Jadi kalau ditulisnya soalnya ingin membuat hot, tapi kata operasionalnya dipakai load, maka soal ini
salah. Contoh, siswa dapat menjelaskan, jelaskanlah, gitu ya, jelaskanlah makna hari akhir. Itu loh, jelaskanlah masih C2. Tapi kalau identifikasi atau ya identifikasilah tanda-tanda hari akhir. Sudah mengidentifikasi, itu sudah C4, udah hot. Nah, kalau mau apa? Mengevaluasi kalimat-kalimat yang lainnya, umpamanya ada kalau saya lihat evaluasi itu menilai. Nah, menilai ya, evaluasi kan menilai. Contohnya, siswa dapat menilai tata cara wudhu yang benar. Menilai. Jadi ketika kawannya mempraktekkan wudhu, nah itu dia. Dia sudah bisa menentukan benar salah. Itu sudah hot. Itu sudah hot. Ini umpama ujian praktek dulu ya. Anak-anak soalnya mempraktekkan wudhu. Siswa dapat menilai cara wudhu yang benar. Itu indikatornya. Nilailah atau ya evaluasi, nilailah atau evaluasi wudhu atau tata cara berwudhu sahabat-sahabatmu. Dia mengamati. Setelah itu kita tanya sama dia, benar apa salah? Salah Pak, kurang ini. Itu sudah sebuah hots, itu penilaian yang luar biasa. Dia sudah menentukan tata cara wudhu itu sudah paham gitu. Kalau suruh menjelaskan sudah lewat itu C2 itu. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau dia membuat soal masih C1, C2 dan C3 dipaksakan untuk hot tidak bisa. Untuk soal hot itu C4, C5, C6. C4, C5, C6. Itu lah Ibu ya. Jadi kalau ada yang membuat, dia pakai menjelaskan, tapi hot nggak bisa itu. Nggak bisa itu disebut dengan hot. Ya. Itu Pak Nasir, penjelasan saya. Okay. Kalau tambahkan Pak Nasir silahkan. Oh, ya. Demikian tadi Bu Zulhamdah ya, sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Alpinawati Sitompul baru bergabung, juga Bu Susilawati. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan, mau di-sharing? Gimana nih Pak Ali Akbar Siregar? Ada Pak? Boleh kita bertanya, boleh juga untuk coba dikembalikan kepada Ibu tadi. Kepada penanya tadi Pak Nasir. Oh ya, ke Pak Ali, silakan Pak Ali, boleh. Pak Ali Akbar ya. Pak Ali Akbar dulu. Di apa ya Pak? Gimana Pak? Akbar. Ya Pak, saya ingin bertanya ini Pak. Ya Pak Ali Akbar. Pada Siregar, kegiatan pendahuluan Pak, dan kegiatan penutup. Pada ya, Pak, daring ini. Ya. Pada pendahuluan ini di RPP kita, guru memberi salam sekaligus mengajak siswa berdoa. Kemudian ada kegiatan penutup kita menuliskan di sini. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya berdoa. Yang ingin saya tanyakan Pak, setelah kita melakukan kegiatan berdoa, apakah boleh kita itu seperti temuan tatap muka dalam kelas untuk menemukan si internet, kita ajak menyanyikan wajib dona gitu Pak, atau dalam kegiatan penutup kita buat menyanyikan lagu daerah dengan tujuan untuk mencintai daerahnya gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa boleh kita tambahkan kalau
kegiatan pembelajaran kita lakukan itu adalah daring melalui grup A gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ali Akbar Siregar, sudah ditangkap ya bagaimana pesannya, dan saya sih melihat sangat bagus gitu ya. Tapi ya silakan Pak Muhammad Amin dijelaskan kira-kira bagaimana tanggapan kita ya, silakan. Saya ini kalau nengok dari wajah Pak Nasir Koto mau menjawab gitu, tengok. Nah, kita sharing-sharing ya Pak Nasir. Silakan, jadi Pak. begini, untuk e-learning ada surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian. Bagaimana daring ini tidak mengeluarkan biaya banyak, seefisien mungkin anak-anak kita. Kalau memang kita ingin menggunakan lagu daerah, lagu nasional, itu silakan saja. Tetapi ini ya, tetapi pertanyaannya, kira-kira menambah keluar paket mereka apa tidak ini, biaya mereka? Kalau seandainya mengeluarkan dan tidak keberatan perasaan kita sebagai orang tua, tidak memberatkan orang tua, silakan saja. Tapi anjuran dari kementerian kemarin yang surat edaran dalam belajar masa new normal itu, cara daring itu, coba bahasanya murah meriah gitulah bahasa kitanya. Nah, artinya kalau seandainya pembelajaran itu lagu itu ada hubungannya dengan pembelajaran, silakan. Tapi kalau seandainya tidak, hanya ingin memunculkan sikap nasionalis, kira-kira waktu durasinya bagaimana? Kemanfaatannya lah kita lihat, kemanfaatannya. Nah, saya pikir bahasanya seperti itu. Boleh sih cinta tanah air itu kan sebagian dari iman. Tapi pada saat ini, daring ini, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan bagi orang tua. Di antaranya adalah biaya pembelajaran semakin besar, di mana faktor ekonomi sulit. Mungkin 1, 2, 3 murid kita, siswa kita tidak bermasalah. Tapi ada siswa kita yang 1 HP digunakan oleh 3 orang anak. Kadang punya HP, paket tak punya. Ini menjadi pertimbangan masa new normal. Jadi bagaimana Pak? Semeriah mungkin, semurah mungkin, setepat mungkin. Itu tadi, efektif, efisien, dan berorientasi kepada siswa. Ya, jadi pertimbangannya itu kembalikan sama gurunya, kembalikan kepada kondisi siswa kita, kira-kira bagaimana tanggapan orang tuanya, bisa kita terima. Kalau di sekolah-sekolah maju Pak, ada beberapa sekolah kita di Medan nih, tidak peduli dia, yang penting pembelajarannya RPPD selesai, biaya orang tuanya kasih siapa orang tuanya. Nah, itu menengah ke atas. Kalau sekolah kami umpamanya di SMA 1 Negeri Sunggal itu menengah ke bawah, berpikir awak membuat lagu-lagu itu. Nah, jadi apakah ada larangan? Tidak ada larangan. Cuma syarat dari surat edaran itu efektif, efisien, dan berorientasi kepada siswa atau berpusat kepada siswa. Oke, itu sebagai jawaban saya. Bisa nanti tambah Pak Nasir dan yang lainnya. Terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin sudah menjelaskan ya bahwa memang dia harus efektif gitu ya, karena dia daring, tapi tidak menutup kemungkinan gitu kalau umpamanya waktu singkat bisa menyemangati, gitu mungkin Pak Ali Akbar ya. Ya, tidak kaku ya. Silakan Bapak Ibu, boleh menambahkan atau boleh juga bertanya. Tadi ada, silakan. Pak, sudah jelas Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, makasih Pak. Ini juga mungkin Pak Amin, ada yang bertanya nih. Suaranya nggak dengar Pak Nasir, itu dimati itu.
Sorry. Ulangi. Oke. Jadi gini Pak, kan ada yang bertanya nih, kalau program daring itu tidak mengurangi efektif dan efisiennya program, kira-kira aplikasi apa yang bisa lebih murah gitu? Inilah nanti sebenarnya ada materi selanjutnya, aplikasi. Ya. Tinggal ya Pak Nasir ya itu. Oke, siap. Sekarang nanti marah nanti sumber yang lain. Oke. Ada Jadi gitu Bu. Gitu Bu Susilawati ya. Ditanyakan. Oh, udah datang bos tuh. Oh, datang dia. Pak Jai Master. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh ditanya atau boleh kita share. Silakan. Kalau Bu Alpinawati dari mana, Bu? Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Atau Pak Jai ada yang dijelaskan? Sambil menunggu 1.500 subscriber. Sudah. Assalamualaikum Penjelasannya warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Itu ada tuh Pak Nasir. Waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan. Iya Pak, ini mau nanya, kira-kira pembelajaran daring itu kan mengacu pada K13. Apakah memang harus melalui atau model-model pembelajarannya itu harus yang 5 model pembelajaran itu atau boleh di luar itu? Terima kasih. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi cukup singkat dan padat ya. Silakan Pak Muhammad Amin. Terima kasih Ibu. Dari mana ini Bu? Oh iya. Soalnya Pak sudah kenal, jadi nggak tanya lagi. Oh iya. Orang Tebing Pak, nanti kalau jumpa kita makan lemang lah. Ya, Pak. Dari Tebing Tinggi Pak. Tinggi SMA apa SMP apa SD Bu? SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Dengan Ibu Susilawati. Ya. Jadi begini Bu, waktu saya kemarin tuh ada visiting jumpa dengan Pak Mustadi, penulis buku kita, Pak Mustadi. Ya. Pertanyaannya sama, cuma yang direkomendasikan itulah modelnya. Bolehkah dengan model-model yang lain? Boleh jawabannya. Boleh jawabannya. Cuma yang direkomendasikan itu. Yang direkomendasikan 4 atau 5 itu ya. Apa tadi itu yang pertamanya? Scientific, kemudian discovery learning, inquiry, based PBL itu, program based learning, satu lagi itu pada itu ada 5 juga. Itu bolehkah menggunakan model-model pembelajaran? Boleh, banyak sekali model-model. Itulah jawaban Pak Mustahdi ya, tidak terikat. Silahkan kalau model itu mendukung pembelajaran, lanjutkan. Bahkan kalau Bapak Ibu punya model pembelajaran sendiri, itu dia. Itu sebuah pengembangan diri kita. Silahkan Bapak Ibu buat. Nanti kalau ada lomba-lomba apresiasi guru agama atau guru prestasi, itu bisa dikembangkan dapat nilai yang tinggi. Kita menggunakan ketika pula kan tindakan kelas itu nggak apa-apa, silahkan Ibu. Jadi kalau pertanyaannya mesti itu tidak jawabannya. Example non example itu ada, dan kawan kita ada, saya lihat tadi ada yang menggunakan model pembelajaran itu. Boleh. Picture and picture Pak. Picture and picture banyak. Nanti saya share, insya Allah ya, jangan pula saya lupa nanti. Insya Allah nanti ada saya share tuh 160 model pembelajaran. Silakan saja sih, boleh. Ya Bapak Ibu ya, itulah jawabannya. Yang penting
cocok dengan materi dan bisa. Nggak bisa dipaksakan, tidak bisa dipaksakan materi tertentu mesti pakai ini, nggak bisa. Silahkan, itulah jawaban saya Pak Nasir. Mungkin ada Pak Nasir yang lain. Oke Pak, terima kasih. Saya justru bergembira gitu kan dengan jawaban ini gitu. Karena kami sering di sekolah kami itu hanya minta ini, tuliskanlah gitu kan. Hampir nggak pakai metode gitu. Jadi dengan pertemuan ini mudah-mudahan lebih kaya gitu ya. Dan tadi Bapak Ibu sepertinya ada tadi ya, akan ada diberikan apa tadi? Model-model. Ya model ya. 190 model gitu ya. Mudah-mudahan itu kabar gembira kepada kita. Silakan Bu. 100 ada ya. Oh, 100 dulu ya, boleh. Nah, silakan Bapak Ibu. 100 lebih kalau silap saya tuh. Nanti saya share, saya lihat lagi nanti. Ada di nah apa kali banyak kali. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke. Ada lagi Pak, pertanyaannya Pak. Oh, dari Bu Susi lagi ya, dari tebingnya. Banyak kali Silakan Bu. Ya. Terus gini Pak, mengenai tujuan pembelajaran itu kan harus ABCD ya, audience, behavior, condition, sama degree kan gitu, degree. Terus masalahnya, apakah kata-kata operasionalnya itu harus disesuaikan? Misalnya gini, misalnya C1 harus berapa gitu, kognitifnya ada berapa, afektifnya berapa, psikomotoriknya berapa gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Langsung saja silakan Pak Amin dieksekusi. Ibu siapa tadi Pak Nasir? Bu Susi Lawati Pak, yang tadi juga, yang dari tebing. Kapan-kapan nanti kita bisa makan lemang lah. Jadi begini Bu Susi, masalah pembelajaran itu disesuaikan saja mencakup materi kita. Kira-kira indikator pencapaian kompetensi itu kalau sudah mencukupi itulah minimal tujuan pembelajaran. Tapi kalau mau dikembangkan silakan. Pertanyaannya waktunya kira-kira mencukupi apa tidak. Kalau mencukupi silahkan. Tapi kalau saya tidak, yang Ibu anggap penting-penting saja. Tidak mesti menjelaskan 1, menerapkan 2, apalagi mengevaluasi, menganalisis 3. Nah, kira-kira bisa mencakup materi itu cukup. Umpamanya beriman kepada kitab-kitab. Prinsipnya harus paham makna beriman kepada kitab-kitab itu. Itu kalau bisa itulah intinya. Jangan sempat nanti anak-anak kita bicara jauh-jauh makna beriman kepada kitab-kitab nggak paham. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi paparan singkat dari Pak Amin. Saya yakin banyak pertanyaan yang timbul di hati Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang ingin bertanya, ketik reaction yang di sudut kanan bawah dan sampaikan pertanyaannya biar saya aktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Maaf Pak, artinya Pak dari KD-KD, dari KD-KD yang ada berarti kita kembangkan dan gitu ya Pak? Iya. Dasar yang ada berarti kita kembangkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran dengan memakai kata-kata operasional. Seperti itu ya Pak? Pas sekali Bu. Inilah kalau sharing itu memang begitulah, menambah ilmu sama kita. Ya, KD-KD itu yang dikembangkan dalam indikator nanti itu disesuaikan, ya. Paling tidak tadi kita tuh sudah bahasanya itu apa sudah operasional. Itu minimal. Jadi makanya bahasa itu minimalnya itulah dia. Terus Pak,
Ada lagi Pak, satu lagi Pak, mengenai soal-soal HOTS itu tadi, soal-soal itu, apakah harus sesuai dengan kata-kata operasional? Misalnya kita gini, menyebutkan dalil tentang iman kepada hari akhir, misalnya. Jadi di situ soalnya kita buat sebutkan bla 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 gitu, seperti itu Pak. Terima kasih. Saya jawab mana sih langsung? Silakan. Lanjut Pak, silakan. Lanjut. Jadi untuk HOTS tadi Bu, high order thinking itu skill, dia mesti menggunakan kata-kata operasional C4 ke atas Ibu. Oh, harus C4 ya Pak ya? Ya, minimal C4. Jadi kalau kalimat masih sebutkan, itu bukan operasional, bukan apa, HOTS. Iya Pak ya. Nah, kemarin sudah saya share tuh kata-kata operasional ya. Iya Pak, udah dicek mana yang masuk kata-kata operasional C4, mana C5, mana C6. Kalau berarti mulai dari C4 ke atas ya Pak? Iya, itu udah HOTS. Kalau dia C3 ke bawah, itu namanya LOT. Iya, masih Low order thinking skill. Jadi nggak bisa dipaksakan kalimat menuliskan, menyebutkan HOTS, nggak bisa. Nah, terus kecuali menuliskan contoh yang nggak ada ya. Memang dia LOTS, tapi ketika dikerjakan dia lebih tinggi dari HOTS gitu. ini juga perlu dipahami. HOTS itu beda dengan sulit. Ya, setiap yang sulit itu apakah HOTS? Nah, itu sering pertanyaan itu muncul. Betul. Apakah setiap pertanyaan yang sulit itu HOTS? Belum tentu. Nah, kalimatnya belum tentu. Tidak semua pertanyaan sulit itu HOTS. Jadi intinya kalau HOTS itu dimulai dari yang 4 tadi, yang 4 ke atas. C4 ya Pak? Ya, C4. Jadi kalau afektif sama psikomotoriknya gimana Pak? Sama Ibu. Oh sama, berarti mulai dari A4 sama P4. Nanti Ibu tengok, sudah saya share itu. Ada kata-kata operasional untuk afektif, untuk psikomotorik. Sama itu. Nah ya. Ada Ibu buka udah itu? Udah saya buka semua Pak. Ada. Yang dari dulu tuh. Di bawah langsung, di bawahnya itu ada tuh Bu. Iya Pak, udah saya lihat semua Pak, makanya saya nanya yang termasuk soal HOTS itu yang mulai dari mana kan gitu. Iya. A4 jadi sama juga tadi ya. Selanjutnya Pak, yang saya tanya tadi. Tapi nih. Tenang lah Pak. Silakan. Enggak, yang saya tanya tadi Pak, yang tujuan pembelajaran itu kan dari indikator-indikator yang mau kita capai, kan gitu Pak. Seperti misalnya menganalisis misalnya apalah gitu. Jadi soalnya itu apakah harus sesuai dengan kata-kata operasional itu tadi gitu? Enggak, atau tidak mesti seperti itu gitu. Silakan. Kalau membuat tujuan bagusnya sih sesuai, memudahkan kita, sesuaikan saja dengan kata-kata opsional kita. Ya. Ada yang secara umum membuat tujuan pembelajaran secara umum. Secara umum, umpamanya tentang beriman kepada kitab Allah umpamanya. Tujuan pembelajarannya siswa atau peserta didik ya, setelah pembelajaran model discovery learning, telah mengikuti pembelajaran discovery learning, siswa dapat memahami, itu kan masih C1 kan? Iya Pak. Memang tak terlepas dari kata-kata operasional memang. Iya. Tapi kalau seandainya ada kalimat yang bisa lengkap dia, silahkan saja. Dia tidak mesti. Nanti sebenarnya itu tujuan pembelajaran itu ada di indikator kita yang tidak tertulis di tujuan pembelajaran. Kalau MPP yang lama kan tujuan pembelajaran dengan indikator kisah Ibu. Iya Pak. Nah, ada yang menyamakan tujuan pembelajaran dengan indikator, tapi ada yang tidak. Nah,
Tidak. Tapi Saya ulang. biasanya Pak disamakan kan tujuan pembelajaran itu dengan indikator yang kita ambil dari kompetensi dasar yang telah ada ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu Pak. Iya. Nah, jadi yang membuat tujuan pembelajaran dengan indikator itu tidak salah. Memang itulah diharapkan dan memudahkan kita. Tetapi juga tidak salah kalau ada kalimat yang bisa menyatukan pemahaman anak sudah mengerti materi kita gitu. Satu aja gitu kalimatnya. Nah, itu silahkan, nggak apa-apa. Artinya kan gini Pak, ketika kita sudah membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD-KD yang telah ada ditetapkan oleh pemerintah, berarti kan kita semua arahnya sama kan gitu. Artinya kita memang ingin mencapai tujuan pembelajaran itu sesuai yang diharapkan dari kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu Pak. Oke, memang benar yang Ibu bilang, udah pas itu. Nah, jadi sesuaikan saja, tidak ada masalah, pas itu. Jadi tujuan pembelajaran dengan indikator itu sama, boleh. Nah, sesuai dengan suatu pembelajaran yang diapakan. Tapi perlu diingat Ibu, surat edaran menteri, bukan berarti indikator itu tidak tertulis kan gitu kan. Nah, tidak tertulis indikatornya, yang ada tujuan pembelajaran. Iya. Artinya kan misinya kan Pak. Iya, misinya itu harus jelas. Visinya kan kita yang menjalankan kan gitu. Bagusnya itu sama tujuan pembelajaran dengan indikator. Iya. Maksudnya gini, kita buat gini loh Pak, kesepakatan supaya persepsi guru-guru agama ini sama semua gitu. Boleh sama, kita sepakati ya, sama aja. Jadi kan misalnya kayak yang Bapak buat nih RPP kita nih bentuknya seperti ini, ya kita harus komit seperti inilah RPP MGMP PAI Sumut ini gitu. Jadi artinya kita semua sama, tidak ada perbedaan seperti itu Pak. Sama juga dengan tujuan pembelajaran seperti itu Pak. Ya, betul. Oke, paham. Terima kasih Ibu ya masukannya ya. Ya Pak, sama-sama. Ini Bu Zulhamdah, di mana? Ladang mana itu Bu? Ini Pak, dipusatkan di Padang Lawas Utara. Oh, Padang Lawas, masih cerah di sana ya? Padang Lawas Utara. Sawit itu Bu ya, atau kelapa? Iya. Ini Pak, sebelum maghrib Pak, saya mau bertanya sebentar ya Pak. Ya Pak? Ya Bu, silakan Bu. Wifi. Kalau di rumah kan tidak ada jaringan Pak, makanya saya harus ke tempat yang tinggi nih, ini tinggi Pak. Itu ke belakang tuh. Jadi Bu, itu dalam itu Pak. Jadi Bu datang kemari supaya dapat sinyal ya Bu? Iya. Makanya waktu kita pertama sekali waktu malam-malam kan video saya gelap kan Pak. Waktu pertama Subhanallah. Kalau nelpon Bu lebih bagus sinyalnya Bu? Kalau nelpon biasa di rumah, di depan rumah tuh bisa Pak. Kalau nelpon biasa Telkomsel. Oh gitu. Daerah mana tuh Bu ya? Kalau boleh tahu Bu? Kecamatan apa namanya? Daerah Simangambat Pak. Tapi kami sudah masuk perbatasan dengan Riau. Kalau di Simangambatnya banyak sinyal. Ini kami mau ke Simangambat aja 1,5 jam Pak. Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Paluta ya? Iya, Paluta, Pak. Oke, Bu. Cuman kami sudah di ujungnya, di desa, masih masuk desa terpencil lah, Pak, di Sumatera Utara ini. Se-Indonesia masuk daerah terpencil. Desa terpencil. Mantap lah, Bu. Semangat. Saya Pak Amin kan apa juga ini cukup terharu dari tadi kan. Tadi itu kan kenapa cerah, kemudian di pohon-pohon gitu ya, kita seperti melihat film India gitu kan, rupanya ada alasan kuat gitu ya, supaya banyak sinyal gitu kan, supaya kuat sinyalnya. Nah ini kayaknya apa itu Pak, boleh apa juga nih, diapresiasi gitu kan, sama teman-teman MGMP kita. Iya, terima kasih banyak Ibu ya, semangat Ibu telah membuat semangat kita semua sini dalam keadaan kondisi seperti itu. Teman-teman yang kami sayangi seluruh GPAI yang tergabung di kegiatan kita ini, sudah kita laksanakan hari ini
mudah-mudahan kita ambil manfaatnya saja, sehingga ada manfaat yang dapat kita merubah pola kerja kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, dan kita tentunya yang lebih penting mau merubah diri untuk mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini memang dituntut kepada kita bersama. Tentu usia dan tempat, jarak tidaklah menjadi penghalang untuk kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif, dan kami juga bermohon kepada seluruh ibu dan bapak pemateri, kami tentunya masih sangat kurang dalam penyusunan RPP ini, baik daring maupun luring. Kami masih perlu banyak bimbingan dan masukan-masukan dari Bapak. Terlebih-lebih kami mohon kiranya nanti ada contoh-contoh RPP yang di-share dan diberikan kepada kami sebagai panduan kami untuk menyusun RPP sebagai tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas kita bersama. Saya kira untuk kegiatan kita ini mohon maaf semuanya kepada kita, kepada panitia yang sudah bersusah payah dan berusaha untuk membaikkan acara kita ini. Tentu semuanya kita ucapkan terima kasih, dan Allah memberikan kepada kita balasan yang sebaik-baiknya. Demikian saja dari saya sebagai pembawa acara. Mudah-mudahan acara kita yang tanggal 7 Agustus nanti bisa terlaksana dengan lebih baik dari hari ini. Mohon maaf semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Ahmad Jailani. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya acara dan waktu kapan kita mengadakan pelatihan lagi akan kami share melalui room WA beserta pelatihan, beserta nanti absensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu pembawa acara tadi, bahwa jujur kami mengatakan kami juga masih dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.